janjinya, karena kita sebagai orang percaya, setiap doa pasti besar kuasanya. Baiklah, kita akan mendengarkan kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Juan Maleke. Kepada Pendeta Maleke, kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas responnya. Dan bersyukur oleh karena Tuhan itu baik. Lebih khusus, saya berterima kasih oleh karena diberikan kesempatan oleh Autis Ministry untuk pada saat ini untuk memberikan kesaksian. Ya, saya sudah pernah bersama-sama dengan saudara di Autis Ministry yang lalu memimpin doa, ya, memimpin doa. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk kesaksian. Dan sebelum kita akan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan baik. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama dengan Tuhan, terlebih melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Dan ini boleh kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Bersama selalu kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara, eh, saya yakini bahwa Tuhan itu baik. Dan setiap umat Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan setiap panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap umatnya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Sesuai dengan bagaimana yang hanya kita ketahui dengan Tuhan itu sendiri. Saya tidak bisa menyimpulkan apa yang menjadi panggilan Tuhan terhadap saudara-saudara. Dan yang hanya mengetahui panggilan saya juga untuk melayani Tuhan, apalagi saat ini sebagai seorang pendeta, itu hanya saya dengan Tuhan. Semuanya memiliki panggilan masing-masing, dan itu hanya diketahui dengan ciri kita pribadi bersama dengan Tuhan sendiri. Tapi biarlah apa yang menjadi kesaksian pada saat ini boleh memberkati kita semua, bahkan boleh menambah iman harap kita terus berharap kepada Tuhan. Saudara, saya sejak kecil, seperti apa yang disaksikan oleh orang tua saya, bahwa saya ini dalam tanda kutip saudara, hampir dan berapa kali hampir, ya, kalau orang Manado bilang itu hampir-hampir mati. Saya beberapa kali mengalami peristiwa-peristiwa demikian. Bahkan sampai juga ketika saya nantinya akan eh, berkuliah di Fakultas Filsafat di Universitas Kelabat di tahun 2017, saya juga hampir-hampir tidak sempat untuk mendaftar dengan waktu yang tepat di Unkla, oleh karena ada peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya ketika tahun 2014, 2013, saya mengalami satu penyakit di mana yang mengharuskan saya selama 4 bulan itu harus tidak bisa makan apa-apa, hanya bisa makan bubur, ya hanya bubur, tidak bisa makan minyak, sayur, ikan dan semuanya itu tidak bisa. Jadi selama 4 bulan itu saya makan bubur saja. Kemudian di saat berangsur-angsur pulih di antara bulan Desember dan bulan Januari tahun 2013 dan 2014, saya mendapatkan penyakit lagi, yaitu demam berdarah. Demam berdarah. Kalau eh, ya demam berdarah. Terus nanti saya dibawa ke rumah sakit. Selama di rumah sakit sudah beberapa hari panas tinggi, tapi tidak tahu penyakit apa itu. Belum diketahui kalau itu demam berdarah. Nanti sudah mau hari ketujuh, hari puncaknya, atau yang orang bahasa medis bilang itu kalau hari ketujuh itu kalau penyakit demam berdarah itu masa kritisnya, masa kritis. Ya, saya mengalami jelas itu masa kritis itu.
Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Di mana kalau kita lihat bahwa apalagi kalau orang-orang dokter-dokter bilang kalau sudah di masa kritis, terus saya tidak ada tanda-tanda kalau saya demam berdarah karena katanya kalau demam berdarah itu tubuhnya merah-merah. Tapi saya tidak. Tapi saya hanya kalau saya menghadap kepala ke bawah, itu di hidung itu sama dengan air keran kalau dibuka airnya, itu darah yang keluar dari hidung sama seperti itu. Kemudian yang keluar dari mulut, darah itu sama seperti eh, agar-agar, sama seperti puding ya. Kalau sudah pernah makan itu, darah itu yang keluar dari mulut itu sama seperti itu. Dan bayangkan saudara, eh, pendeta-pendeta sudah ada, sudah mendoakan, katanya saya sudah kritis. Kemudian bahkan sampai pada waktu itu, kakak dari orang tua saya bilang bahwa mereka sudah mau duluan ke rumah. Katanya sudah mau siap-siap, oleh karena mereka lihat saya sudah mau mati pada waktu itu. Tapi saya masih hidup, tapi mereka bilang mereka sudah mau duluan ke rumah, mau siap-siap, katanya mau tunggu di rumah, karena mereka pikir saya sudah mau mati waktu itu. Dan malamnya, tiba pada malamnya, dokter katakan bahwa setiap 5 menit saya harus minum. Karena kalau tidak minum, lewat. Dan karena orang tua saya sudah lelah mungkin, sudah lama di rumah sakit, kemudian eh, terlewat 5 menit. Jadi pas 10 menit, serta dibangunkan, saya sudah tidak bangun. Ya ada hampir beberapa waktu, berapa menit saya tidak bangun, dan orang tua saya sudah pikir bahwa ya ikhlaskan. Berarti saya sudah tidak ada. Berarti saya sudah tidak ada. Dan puji Tuhan, oleh karena ketika orang tua saya itu pada waktu itu sudah menangis karena mereka pikir saya sudah tidak ada, tiba-tiba eh, saya bangun dan kata pertama yang saya sampaikan adalah mau minta minum, ya, minta minum. Dan semenjak saat itu hingga saya boleh ada hingga sampai saat ini. Itu adalah semuanya karena berkat Tuhan, di mana Tuhan selalu menuntun bahkan memberikan cara-cara Tuhan yang tanpa bisa dibilang ini hal yang luar biasa. Karena waktu dokter bilang pada waktu itu, sebenarnya dalam dunia medis saya sudah tidak ada pada waktu itu. Dalam dunia medis. Tapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan semenjak itu, memang saya dari kecil sudah aktif di gereja. Tapi kalau mau berhubungan dengan doa, saya orang paling nomor satu tidak berada di tempat. Jadi ketika saya sudah tahu diberikan jadwal untuk berdoa, saya sudah rencanakan bahwa saya tidak akan ada di acara itu atau di ibadah itu, ataupun saya sembunyi. Karena saya paling takut, malu kalau mau berhubungan dengan doa. Dan saya pikir bagaimana mau jadi seorang pendeta sedangkan mau berdoa saja, saya malu. Saya takut berdiri di depan. Tapi kalau soal untuk Pathfinder, saya paling depan untuk hafal-hafal. Tapi kalau berdoa saya paling pertama lari itu. Saya paling pertama hilang dari tempat itu. Dan saya pikir ketika waktu itu saya berkomitmen Tuhan, kalau memang ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, tolong berikan saya kemampuan untuk berdoa. Ya, tolong berikan saya kemampuan untuk berdoa. Ketika Tuhan menjawab, ya, saya sudah berani untuk berdoa. Saya sudah berani untuk berdoa. Akhirnya, tahun 2017 saya tamat SMA. Sebelum tamat SMA, eh, saya diberikan tantangan lagi, karena waktu tahun 2017 itu saya pergi bersama dengan PA, Perkemahan Pemuda di Saudi Conference Indonesia Kawasan Timur di Kota Palu. Dan pulang dari Kota Palu ke Manado, yang hari terakhir untuk mendaftar di Ungklab, saya terlambat oleh karena
ketika berada di Gorontalo, saya mengalami kecelakaan karena kami hanya membawa kendaraan dari Manado ke Palu. Ketika pulang dari Palu ke Manado, tepatnya di kota di Gorontalo, saya mengalami kecelakaan. Dan saya pikir Tuhan berarti saya tidak eh, diizinkan Tuhan atau bagaimana itu yang saya alami karena kalau ketika saya tiba hari Senin itu harus ke Ungklap, harus pendaftaran hari terakhir. Tapi kami sampai di Manado itu hari Selasa, oleh karena mengalami kecelakaan. Saya pikir, Tuhan, kenapa ini sampai terjadi? Berarti ini hari terakhir, gelombang terakhir, mau mendaftar di Ungklab. Tapi kenapa kejadian kecelakaan ini terjadi? Dan ada satu kesaksian yang luar biasa, di mana ketika saya mengalami kejadian itu, eh, orang-orang kampung yang ada di sekitar situ, atau keluarga korban yang saya tabrak pada waktu itu, mereka mau pukul saya, ya, mereka mau pukul saya. Tapi ada kejadian yang luar biasa di mana disaksikan oleh pendeta yang lain yang bersama-sama di kejadian pada waktu itu. Mereka katakan bahwa tanpa saya sadari, ternyata di kejadian saat itu ada 4 orang mabuk yang jaga di depan kita. Tapi kita tidak tahu, tapi saya tidak tahu itu. Saya tidak berpikir kejadian itu terjadi. Tapi saya rasa bahwa itu adalah berkat Tuhan. Tuhan menggunakan cara-cara orang lain. Tuhan menggunakan orang lain untuk melindungi saya secara khusus, sehingga kemudian hari nantinya saya bisa datang ke Ungklab tanpa ada cedera satu apapun. Ya, dan kalau bisa dibilang, saya pada waktu itu akan dibilang sebagai eh, apa ya namanya, kalau sudah pernah masuk penjara. Karena pada waktu itu saya dituntut untuk masuk penjara oleh karena tapi korban yang saya tabrak itu mereka hanya luka-luka, hanya lecet-lecet sedikit. Tapi saya sampai dituntut untuk masuk penjara. Tapi puji Tuhan, oleh karena Tuhan baik, Tuhan memberikan saya kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Sehingga walaupun saya pergi terlambat, kalau saya sempat masuk penjara pada waktu itu, ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu apakah saya ada di depan saudara pada saat ini untuk menjadi seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Dan puji Tuhan pada waktu itu diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Akhirnya semuanya selesai secara kekeluargaan. Ya karena kalau bisa dibilang korban waktu itu hanya luka-luka lecet-lecet sedikit. Tidak parah atau sampai kejadian hal yang tidak diinginkan. Dan selesai itu akhirnya saya mendaftar ke Ungklab. Sementara mendaftar di Ungklab, salah satu syarat untuk sebelum masuk di Fakultas Filsafat, yaitu harus ada yang namanya eh, interview, interview. Dan ketika sementara interview, dosen pada waktu itu yang interview saya bilang bahwa kalau menjadi seorang pendeta itu harus pertama dinilai dari pakaian, dari baju yang dia pakai, dari celana yang dia pakai, dari sepatu yang dia pakai, dan dari rambutnya, gaya rambut. Dan ketika saya lihat, karena waktu itu kami ada 4 orang interview itu, ketika saya lihat apa yang disampaikan oleh dosen pada waktu itu, yang kena sekali itu saya. Karena teman-teman saya yang lain, 3 orang itu mereka pakai kemeja, mereka pakai celana eh, kain, kemudian mereka pakai sepatu pantofel, tapi saya hanya pakai kaos, celana jeans, dan sepatu kets. Rambut juga gondrong. Jadi saya bilang, saya mau menjadi pendeta atau bukan ini? Kenapa di saat di interview, semua yang disampaikan oleh dosen pada waktu itu, semua kena Pak kita. Semuanya kena. Apakah dosen ini eh, sengaja bilang begitu supaya tegur saya atau bagaimana? Tapi saya maju terus. Saya maju terus dan dengan berbagai lika-liku kehidupan sepanjang
kuliah di Unklab, tapi puji Tuhan saya boleh menyelesaikan. Dan tiba di semester yang terakhir, saudara, kalau di kalangan pendeta-pendeta di sini juga ada pendeta Nati, eh, kalau di kalangan pendeta-pendeta itu paling tidak mau itu kalau belajar, paling bukan tidak mau, paling susah itu kalau belajar tentang Hebrew, ya, bahasa Alkitab tentang Hebrew. Saya satu kelas dengan anak dari Ibu Deborah, Pendeta Gregory. Kami sama-sama mengambil kelas Hebrew pada waktu itu. Kemudian dosen kami, Pendeta Blasius Abin, dia sampaikan bahwa setengah semester kalau tidak lulus, karena setiap hari ujian, setiap kali pertemuan ujian, kalau setengah semester ada berapa kali tidak lulus ujian, berarti harus drop dari mata kuliah ini. Berarti nggak mampu. Tapi itu saya ambil semester terakhir, saya pikir Tuhan, kalau ini semester terakhir, terus saya tidak lulus, saya kalau bisa dibilang malu ya, karena sudah bukan nantinya akan berkuliah dengan karena harus diambil lagi tahun depan. Nanti akan berkuliah dengan adik-adik saya. Karena waktu itu juga Pendeta Gregory Tinangon adik saya, tapi di kelas Hebrew saya ambil bersama-sama dengan dia. Dan selama sampai hampir setengah semester saya ujian saya selalu di bawah. Saya pikir, aduh, saya tidak akan lulus ini kelas Hebrew ini. Berarti saya belum layak untuk menjadi seorang pendeta, belum layak untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena kalau tidak lulus kelas Hebrew ini, saya tidak bisa lulus untuk mendapatkan gelar sebagai untuk menjadi pendeta. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Kenapa sahabat-sahabat saya mereka boleh mengetahui pelajaran bahasa Alkitab ini, bahasa Hebrew ini? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak bisa? Saya berusaha untuk belajar, minta bantuan kepada sahabat-sahabat saya yang sudah mengetahui akan pelajaran Hebrew ini. Mereka kasih belajar saya, tapi saya tidak bisa menangkap apa yang mereka sampaikan. Kemudian saya berdoa, Tuhan, tolong. Malam ini kita nyenyak mau tidur. Besok pagi ujian. Besok pagi kita mau untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan kita punya usaha sendiri bersama dengan Tuhan. Bukan dengan bantuan orang lain. Puji Tuhan, saudara, semenjak waktu itu, eh, kalau bisa dibilang, saya adalah orang yang paling menguasai, dalam tanda kutip ya, saudara, menguasai akan bahasa Hebrew ini. Pada waktunya itu, tiba-tiba saya punya ujian paling perfect di antara semua sahabat-sahabat saya yang dulunya saya mau belajar kepada mereka, tapi pada akhirnya mereka belajar kepada saya. Ya, mereka belajar kepada saya. Dan itu bukan menunjukkan saya punya hebat, tapi itu menunjukkan bagaimana berkat tuntunan Tuhan. Karena kalau dengan Tuhan, ketidakmampuan apa yang dialami oleh manusia, dia akan mampukan. Karena saya ingat firman Tuhan juga bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Dan Tuhan memakai umat-umatnya itu dari kelemahan yang mereka miliki. Dan saya selalu ingat firman Tuhan itu, dan saya selalu ketika saya berdoa, saya minta, Tuhan, saya ini manusia berdosa. Saya ini manusia yang tidak layak. Tapi jangan mempermalukan saya sebagai umat Tuhan di hadapan orang-orang lain. Di hadapan orang-orang lain. Karena kalau demikian berarti itu bisa menyatakan mereka mempertanyakan bagaimana eksistensi Tuhan yang saya percaya. Ya, eksistensi Tuhan yang saya percaya. Saya sudah alami ketika saya mulai di Maluku Utara, di tempat-tempat pedalaman, saya sudah mulai tempat-tempat seperti itu. Dan puji Tuhan, jika dengan Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Bahkan sampai mendapatkan ancaman, mendapatkan berbagai macam hal yang membawa sampai tidak bisa pulang ke Manado, semuanya saya sudah alami. Tapi yang saya boleh saksikan sampai saat ini hanya dengan doa, hanya dengan percaya kepada Tuhan. Saya boleh ada hingga sampai saat ini. Saya boleh ada sampai saat ini untuk bersaksi di hadapan saudara-saudara sekalian. Jadi biarlah melalui kesaksian pada saat ini boleh memberkati kita semua, selalu percaya kepada Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena dengan Tuhan besar kuasanya.
Tuhan memberkati. Amin. Kasih. Terima kasih Pendeta Juan, kesaksian yang sangat menguatkan. Tadi di awal kesaksian Pendeta Juan mengatakan Tuhan itu baik. Dan apa yang sudah dialami terhadap Pendeta Juan, karena percaya pada kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam situasi yang paling tersulit pada Pendeta Juan, hingga pada pagi hari ini, Pendeta Juan sudah memberikan kesaksian buat kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, karena kasih Tuhan pasti sempurna. Terima kasih sekali lagi Pendeta Juan. Berikutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ahimas Nati. Dan di akhir firman Tuhan, kita akan menutup ibadah dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Ahimas. Untuk itu kami berikan pada Pendeta Ahimas untuk membawakan firman Tuhan. Pendeta Himas Nati, apa belum buka speakernya mungkin, atau terlempar karena signal? Pendeta Ahimas enggak ada. Apa sudah join? Oh, Kita menunggu sebentar. kita tunggu sebentar lagi. Sebentar, ada sedikit gangguan mungkin. Apa sudah masuk Pendeta Ahimas Nati? Saya lihat ada gangguan di... Ya, Pendeta. Pagi Pendeta. Di bagian Pendeta terkeluar ya? Pendeta, bagian Pendeta. Oke. Speakernya dibuka dulu. Speakernya Pendeta. buka Pendeta. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Outreach Ministry yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Mohon maaf karena saya terputus, tapi puji Tuhan saya bisa masuk kembali. Mohon izin untuk share screen. Silakan Pendeta, bisa share screen. Oh, rupanya tidak bisa ini. Tolong di hotspotkan. Sudah bisa Pendeta? Oke, terima kasih. Ya, sudah Pendeta. Oke.
Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini firman Tuhan tentang live and learn, belajar dari pengalaman hidup. Jadi kebesaran Tuhan kita bisa dapat saksikan melalui pengalaman hidup kita. Jadi kebesaran Tuhan tidak bisa dapat dibatasi dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Juan, kesaksiannya yang sangat dahsyat. Hanya minta maaf saya terputus tadi, saya tidak ikut sampai selesai, tapi kesaksian itu sangat menguatkan sekali. Bahwa kita bisa melihat kebesaran Tuhan dari setiap pengalaman hidup kita, dari setiap kesulitan hidup kita, dari setiap kesusahan kita. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan tersandung dalam malapetaka. Jadi kebesaran Tuhan kita bisa dapat saksikan, kita bisa dapat lihat, kita bisa dapat alami melalui pengalaman hidup kita. Ketika kita hidup dengan Tuhan, lalu kemudian kita mengalami kelemahan, kita jatuh. Tetapi karena kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka saudara kasih dalam Tuhan, pengalaman hidup kita jatuh itu menjadi pengharapan bagi kita. Jadi terima kasih oleh karena melalui media Zoom rohani ini dapat menolong kita untuk mengalami pengalaman rohani, mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang benar itu mau berapa kali jatuh itu tidak masalah. Karena dia terhubung dengan Tuhan, maka ketika ia jatuh, saudara kasih dalam Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan, dia diberikan pengharapan oleh Tuhan. Tapi kalau kita terputus dengan Tuhan, saudara, jatuh terus, hancur hidup kita. Jadi kita harus menolak kefasikan dalam hidup kita karena itu membuat kita terputus hubungan dengan Tuhan. Doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan dan kita akan mengalami hal-hal yang buruk seterusnya dalam diri kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Oh, minta maaf, ini laptop saya masalah lagi ini. Oke, sorry. Jadi ada peribahasa katakan, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Jadi manusia tidak luput dari salah. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mengangkat kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menyadarkan kita ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup. Satu kali Albert Einstein mengajar di kelas dan menulis di depan tulisan papan tulis. Dia katakan 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 18. Dan ia melanjutkan sampai 9 kali 10 sama dengan 91. Semua orang di kelas pecah tertawa. Karena Einstein melakukan kesalahan. Jawaban yang benar mestinya harus 9 kali 10 adalah 90, tapi bukan 91. Semua siswa tertawa dia. Dan ia menunggu sebentar setelah semua orang tertawa. Lalu dia berkata, saya menganalisis dengan 9 soal yang benar. Tidak ada memberi selamat kepada saya. Tetapi ketika saya melakukan kesalahan, hanya 1 kali kesalahan, orang tertawa. Kan saya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, betapa malunya kita karena orang tertawakan kita, apalagi pendeta, ketua daerah. Bagaimana itu? Tapi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberikan pengharapan bagi kita. Kebesaran Tuhan kita bisa lihat melalui anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, dia memberikan pengharapan kepada kita. Dia menolong kita.
Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang berhasil, semua orang akan melihat kesalahan sekecil apapun. Jadi pengingat bagi kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Seperti yang dikatakan Einstein, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata bahwa itu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Namun yang membedakan orang yang tidak bijak dari orang yang bodoh adalah bagaimana mereka menyikapi kesalahan tersebut. Apakah kita belajar dari kesalahan atau justru mengulanginya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita pengharapan, kita bisa dapat melihat kebesaran Tuhan dari setiap kesalahan, kelemahan kita ketika kita belajar dari pengalaman hidup kita. Bahwa pengalaman hidup kita yang buruk itu, saudara kasih dalam Tuhan, itu bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita minta pertolongan Tuhan, minta Roh Kudus untuk menolong kita, memperbaiki kelemahan kita, kesalahan kita, supaya kita jangan hidup dalam kesalahan. Jadi cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan melatih kita, cara Tuhan mengajari kita adalah lewat kesalahan, kekeliruan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi jangan pesimis dengan kekuranganmu, kesalahanmu, sebab hidup itu bukan pelarian, tetapi hidup itu sebuah pelajaran. Satu kali ada seorang ibu yang katakan kepada saya, pendeta, ini saya selalu punya kelemahan, kekurangan, dan suami saya berencana untuk tinggalkan saya. Nah, ibu ini punya kelemahan adalah belanja yang tidak teratur. Jadi keuangan itu selalu rumah tangga mereka selalu mengalami masalah keuangan karena dia tidak memanage dengan baik keuangan. Dan suaminya sudah mengambil keputusan tidak akan memberikan uang kepada dia. Jadi hanya diberikan khusus untuk mengatur di dapur. Tapi tidak berikan uang. Dan suaminya rencana untuk menceraikan istrinya. Jadi sudah digugat di pengadilan untuk cerai. Lalu ibu ini datang bertemu, Pak Pendeta, suami saya akan ceraikan saya. Apa masalahnya, Bu? Kelemahan saya oleh karena saya tidak manage uang. Oh, kalau gitu ibu, kelemahan ini Tuhan bisa tolong. Tapi ibu harus bertobat. Ibu harus minta Tuhan tolong untuk berikan hikmat kepada ibu untuk mengatur keuangan. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu dia pulang. Saudara yang kasih dalam Tuhan. 3 bulan kemudian ibu itu dia datang bertemu saya. Dan dia katakan, Pak Pendeta, terima kasih. Suami saya sudah membatalkan gugatan di pengadilan. Kami tidak jadi cerai. Jadi saya tanya, bagaimana ibu? Dia bilang, saya juga tidak mengerti. Akhirnya dia katakan sama saya. Dia katakan seperti suami saya katakan. Mami, saya menyadari bahwa uang itu bukan segala-galanya. Kamu lebih penting dalam hidup saya. Bukan uang, karena saya bukan menikah dengan uang, tapi saya menikah dengan kamu. Saya bukan disatukan dengan uang saya, tapi saya disatukan dengan kamu. Sekarang ini, saya percayakan, mau hancurnya rumah tangga kita karena uang mau bagaimana, saya tidak pusingkan itu. Asalkan kita jangan bercerai. Dahsyat. Jadi seorang kasih dalam Tuhan, akhirnya ibu ini dia berubah. Dan dia menjadi orang setia yang dipercaya suaminya. Usaha mereka berhasil. Sekarang ini mereka menjadi pendukung bagi pekerjaan Tuhan. Jadi seorang kasih dalam Tuhan, jangan pesimis. Dan akhirnya jangan lari dari setiap kelemahan yang kita hadapi. Tuhan kadang mengizinkan kesalahan agar kita belajar dari kesalahan kita. Jadi sikapmu terhadap kesalahanmu itu sangat menentukan masa depan kita. Dari kesalahan adalah cara yang kita lakukan dengan keliru. Itulah kesalahan. Dan belajar dari kesalahan diri sendiri itu adalah kesempatan, keterampilan untuk kebaikan diri sendiri. Untuk lebih baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak pernah lolos yang dari namanya kesalahan. Tetapi jangan pernah terputus hubungan dengan Tuhan.
Karena kebesaran Tuhan itu dapat dinyatakan dalam hidup kita, apapun kelemahan kita. Kalau kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari peluang untuk proses pertumbuhan. Jadi ibu ini luar biasa. Setiap kali kalau saya bertemu, dia kata, aduh pendeta, terima kasih. Saya belajar sangat berhati-hati dalam menggunakan. Karena hampir suami saya ceraikan saya. Jadi tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pun mereka pernah melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Namun dia bertobat dan menjadi pemimpin di jemaat yang mula-mula. Petrus melakukan kesalahan. Adam dan Hawa juga belajar dari kesalahan mereka. Kita kan mengalami pengalaman yang buruk dari kesalahan Adam dan Hawa. Satu-satunya kesalahan Adam dan Hawa makan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Tapi mereka juga belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak lakukan dosa lagi. Alkitab tidak menyebutkan dosa apa lagi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hanya satu kali itu. Jadi kita harus belajar dari setiap masalah kita. Jangan kita jatuh di masalah yang sama. Kesalahan dapat menjadi guru terbaik jika orang belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan kita itu adalah guru terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mengakui kesalahan dan membuat tekad untuk berubah itu sangat penting. Banyak bapak-bapak kalau buat kesalahan selalu bela kesalahannya. Dia menyembunyikan kesalahannya. Ini bahaya. Tapi karena ini kita mau sembunyikan kesalahan kita, mau bela kesalahan kita, bagaimanapun ibu-ibu ini diberikan kuasa dari Tuhan. Mereka itu diberikan kuasa sama Tuhan. Jadi mereka tahu itu kesalahan kita. Jadi itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk berubah, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan dan bertobat, dan Tuhan akan mengangkat kita. Banyak orang sulit mengakui kesalahan karena gengsi atau takut dipermalukan. Tidak usah takut, tidak apa-apa. Karena ketika kita dipermalukan, Tuhan sedang bekerja untuk memperbaiki kita. Kita bisa dapat melihat kebesaran Tuhan melalui kelemahan kita. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa pengakuan adalah kunci utama untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini. Jadi ketika kita mengakui segala kelemahan kita kepada Tuhan, disitulah anugerah Tuhan, kasih karunia, rahmat dari Tuhan, kebesaran Tuhan kita alami dalam hidup kita. Raja Daud jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, lalu jatuh dalam dosa membunuh Uria. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud mencari Tuhan dengan hati yang hancur. Di dalam Mazmur 51 ayat. Dia mencari Tuhan dengan hati yang hancur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ini di zaman kita sekarang secara hukum, ini Daud itu akan dihukum seumur hidup. Akan dihukum seumur hidup. Tetapi Tuhan tidak menghukum Daud seumur hidup. Karena dia mengakui dosanya dan ia bertobat. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa pengakuan adalah kunci utama untuk mengalami pemulihan dalam hidup. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kesalahan itu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Kita bisa dapat melihat kebesaran Tuhan melalui kelemahan kita. Asalkan kita jangan tinggal dalam kesalahan kita. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, saudara. Tuhan memiliki kesempatan kedua bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Jika kita jatuh di kesalahan yang sama, itu berarti kita belum benar-benar belajar, saudara. Kita belum belajar dari pengalaman kita. Jadi bangsa Israel berulang-ulang kali mereka memberontak kepada Tuhan di padang gurun dan mengalami akibat yang buruk karena mereka tidak mau bertobat, tidak belajar dari pengalaman yang buruk. Jadi Tuhan inginkan kita bertumbuh dan menjadi lebih dewasa dalam iman dan mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan, bangkit dari kesalahan, kita akan mengalami kebesaran Tuhan dalam diri kita. Kita tidak bisa bangkit, saudara, hanya dengan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan.
Ada keluarga yang sudah suaminya gugat untuk cerai oleh karena perzinahan. Jadi istrinya tahu bahwa dia berzina dengan perempuan lain. Ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya dengan istri saya datang di rumah mereka hari Sabat, karena ini orang Advent, suaminya tidak mau cerai karena istrinya gugat untuk cerai karena istrinya tahu bahwa dia selingkuh. Lalu kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, kami datang berdoa di rumah mereka karena ternyata bahwa istrinya juga selingkuh. Ini ngeri. Suami selingkuh, istri juga selingkuh, tapi istrinya mau ceraikan suaminya. Ini kan aneh. Orang Advent, sama-sama orang Advent. Jadi saya bilang Bapak dengan Ibu, ini bahaya. Ketika cerai itu bukan solusi. Tetapi solusi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, pulihkan hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan hubungan keluarga ini dengan baik. Kami pulang saudara-saudara, kami berdoa sepanjang hari Sabat itu mulai dari jam 2 sampai tutup Sabat. Lalu ketika jam 8 saya dengan Ibu Nati pulang ke rumah karena mereka tidak sepakat untuk rujuk kembali. Saya katakan jangan tinggalkan ruangan tamu ini, tetap ada di sini suami istri karena Tuhan sedang bekerja. Ketika Bapak dengan Ibu tinggalkan ruangan ini dan masuk ke kamar masing-masing, Tuhan akan putuskan hubungan dengan Bapak Ibu dan akan hilang harapan untuk selamanya. Jadi puji Tuhan mereka berdua, walaupun di ruangan itu istrinya membelakangi suaminya, tetapi mereka tetap dalam doa. Dan saudara kasih dalam Tuhan, jam 1 malam, maka ini suaminya telepon, Pak Pendeta minta maaf, saya mengganggu Pak Pendeta di tengah malam. Oh puji Tuhan, bagaimana sudah ada jawaban? Pak Pendeta datang sudah, kami dua sepakat untuk tidak cerai. Dan kami mau Tuhan pulihkan hidup kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suami istri ini sekarang ini setia di dalam gereja. Dan ketika mereka bertemu saya, mereka peluk saya lama-lama. Terima kasih pendeta. Tuhan menggunakan pendeta untuk memulihkan hidup kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bangkit sendiri. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa mengalami kebesaran Tuhan dalam kelemahan kita ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan kuasa kepada kita, merubah hidup kita. Dengan iman dan pertolongan Roh Kudus, kita dapat belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kesalahan sebagai sarana pendewasaan, saudara. Jangan putus asa dengan kesalahan yang telah dibuat, tetapi biarlah itu menjadi tangga untuk mendaki lebih tinggi dalam iman. Kesalahan tidak harus membuat kita menyerah, saudara, tapi justru harus bisa menjadi batu loncatan untuk perbaiki diri kita. Jadi kesalahan sebagai pelajaran yang berharga, pengalaman yang adalah guru yang berharga. Hanya dipelajari melalui pengalaman manusia dapat belajar bagaimana untuk berhasil. Kata ini roh nubuat. Jadi pengalaman adalah guru yang berharga. Hanya dari pelajaran pengalaman manusia dapat belajar bagaimana untuk berhasil. Ini pendidikan, buku pendidikan halaman 16. Lalu Christ of Declaration halaman 56. Kita sering belajar lebih banyak dari kesalahan kita daripada kesuksesan kita. Jika kamu mau diajar oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar, saudara, bukan dari kesuksesan. Kadang-kadang kesuksesan buat kita jauh dari Tuhan. Tapi pengalaman yang buruk bisa menjadi pelajaran untuk kita dekat dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Tetapi kesempatan untuk menjadikannya peluang untuk belajar dan bertumbuh. Jangan biarkan kesalahan membuat kita stres dan putus asa. Tapi belajarlah dari kesalahan karena kita akan melihat kebesaran Tuhan dari sana. Belajarlah dari kesalahan dan jadikan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan Tuhan. Dan belajarlah dari kuda, sebab kuda tidak akan jatuh di tempat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehingga dengan demikian, hari ini kita akan belajar untuk terus melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika suami lemah, jangan putus asa. Istri tidak boleh putus asa. Minta Tuhan, tolong angkat suami saya, bangkitkan suami saya, supaya ia mengalami kebesaran Tuhan. Istri ketika lemah, suami jangan lemah, tapi minta Tuhan untuk mengangkat kita dari kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Amin. Luar biasa. Kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Amin.
doa berkat pendeta. Berkat dan usulan doa sisa ya. Iya. Baik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah di sorga. Terpujilah namamu di pagi hari ini oleh karena kami boleh dapat melihat kebesaran Tuhan melalui hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh dapat melihat kebesaran Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini yang telah melawat kami. Bahwa ternyata bahwa kelemahan-kelemahan kami ini ketika kami terhubung dengan Tuhan tidak akan memutuskan hubungan kami dengan Tuhan. Kami tidak akan jatuh dan tergeletak. Tetapi kami akan diberikan pengharapan, diangkat oleh Tuhan. Oleh karena kami rindu tetap terhubung dengan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah di sorga. Di pagi hari ini Bapa mohon kepadamu. Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Roh Kudus tolong lawat kami. Tolong perbaiki kami. Tolong memperbaharui kami. Supaya kami mengalami kebangunan rohani dalam diri kami. Ketika kami jatuh, boleh jadi suami atau istri atau anak-anak kami. Kami boleh belajar untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga yang mengalami duka cita di Amerika. Yang diusulkan oleh Mem Christine. Tuhan, berkati keluarga ini. Karena anak yang masih kecil yang ditinggalkan oleh ibu. Dan juga mertua. Tuhan, lawat mereka. Kuatkan mereka. Nyatakan kebesaran-Mu bagi mereka. Di tengah-tengah duka cita mereka alami. Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah di sorga. Hamba doa juga untuk ministry ini Tuhan. Tuhan pakai kami semua. Tolong kami supaya kami belajar melihat mujizat-mujizat Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang didoakan dalam chat Zoom ini Tuhan. Tuhan akan lawat mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Supaya mereka bersaksi dan kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Hamba rindu Tuhan. Supaya kami terus mengalami kebesaran Tuhan dalam diri kami. Oleh karena kami terhubung dengan Tuhan. Dan tolong supaya setiap kelemahan-kelemahan kami tidak akan membuat kami jatuh dan tergeletak dan terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi biarlah setiap kelemahan kami akan mengajari kami untuk belajar membutuhkan Yesus. Belajar membutuhkan Roh Kudus. Sehingga kami akan diperbaharui dari hari ke hari. Dan kami boleh mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Agar kami boleh bangkit dan mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa oleh karena kasih-Mu. Mohon menyertai kami hari ini Bapa. Karena kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Nati yang sudah membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh sangat menguatkan buat masing-masing kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Juan yang sudah memberikan kesaksian dan kepada Ibu Deborah juga yang sudah memimpin kita memimpin doa pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan di doa subuh Outreach Ministry. Kiranya Tuhan selalu memberkati dimanapun berada. Baiklah, sebelum kita menutup acara doa subuh kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Kami mengundang sekali lagi kita semua untuk hadir kembali di program Early Morning Prayer Outreach Ministry pada hari Selasa di depan, jam yang sama, di Zoom yang sama. Dan kita akan dilayani oleh Pendeta Gregory Tinangon yang akan menuntun kita pada Prayer Circle, dan yang akan melayani firman Tuhan oleh Pendeta Stephen Salenti, dan kesaksian doa akan dibawakan oleh Femi Togas dan pembantu acara oleh Ibu Marlin Karamoy. Pastikan kita akan hadir
kembali pada hari Selasa, dan pada Senin depan kami juga mengundang untuk kita semua hadir di Bible Study Outreach Ministry jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat secara online, dan topik seri pelajaran kita adalah mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta James Tumorang. Pastikan kita hadir pada jam 7 malam untuk kita bersama-sama mendalami firman Tuhan.